kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dhalang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dhalang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tamah. Baru ya orok ana basarum mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat teu nyahoana naon. Tak jadi nyahoana naon teh fahada, diberi hidayah. Maka Black pinter ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tidak perlu saya sebut nama saya, Santri Deso gitu saja. Ini saya mau menanggapi video yang viral di medsos, yang di situ ada ungkapan dari Ustadz Evi Effendi pada waktu ditanyai salah satu jamaah lah ya, jamaah, dan di situ katanya sang Ustadz ini dulunya mu'alaf, entah baru berapa tahun atau berapa bulan saya tidak tahu, tapi di situ aneh, mu'alaf baru masuk Islam kemudian pegang mikrofon menjadi Ustadz. Nah ini yang jadi masalah di sini Bang. Maaf ya, biar akrab saya ambil nama saya sebut Bang Evi Effendi aja dah. Gini Bang Evi, antum mengatakan satu, bahwasanya Nabi itu sesat sebelum menjadi Nabi berdasarkan ayat wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada Anda artikan secara harfiah, secara terjemah saja, dan Allah menemukanmu dalam keadaan sesat kemudian memberi hidayah. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu fakir kemudian dijadikan kaya. Ini saya tanggapi Bang, karena saya orang bodoh, saya santri Deso, nggak tahu ini itu, saya pakai panduan Bang, nggak berani ini mau nafsirin Quran sama hadis secara serampangan. Saya pakai panduan ini Bang. Ini ada kitab Manhajus Salaf fi fahmin nusus bainan nadhariyah wa tatbiq. Manhajus Salaf ini kitabnya Bang. Di sini disebutkan Bang, wa wajadaka dhallan fahada. Wa minan nusus al-waridah fi hadzal bab aidan qauluhu ta'ala wajadaka dhallan fahada. Termasuk nas-nas yang di situ disalahartikan banyak orang. Ini saya artikan secara gampangan saja Bang. Itu adalah ayat wa wajadaka dhallan fahada. Sebagian orang itu imajinasi imajinasinya dalam menafsirkan Al-Quran itu menganggap bahwasanya itu diartikan secara harfiah. Wa wajadaka dhallan, Allah menemukanmu Muhammad dalam keadaan sesat, maka Allah kemudian memberi hidayah. Kemudian Bang Ebi mengatakan di situ bahwasanya Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi adalah sesat. Ini Bang, kesalahannya dua Bang. Satu, bahwasanya dalam sejarah Nabi tidak pernah sekalipun mengikuti kesesatan orang-orang jahiliyah. Baik itu mabuk, tidak pernah. Ataupun itu berjudi, tidak pernah. Zina, tidak pernah. Nyembah berhala, tidak pernah Bang. Apapun itu Bang. Itu keistimewaan para Nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi semua Nabi itu
terjaga dari maksiat sejak lahir sampai wafat. Coba deh abang cari itu di sejarah-sejarah. Tidak ada nabi itu nyembah berhala, apa mabuk, apa-apa. Kesesatannya apa? Pembunuh orang. Tidak pernah bang. Itu satu. Dari sejarah abang salah bang. Yang kedua, abang mengatakan wa wajadaka dhallan, Allah menemukanmu Muhammad dalam keadaan sesat. Dhallan Anda artikan secara harfiah sesat. Padahal tidak seperti itu bang. Kata dhalalun, dhallan itu isim fa'il bang. Kalau masdarnya, kata dasarnya, mustaq minhunya adalah dhalalun. Kata dhalalun itu banyak arti bang. Tidak bisa Anda sebutkan cuma sesat gitu aja, tidak bang. Banyak itu. Lafadz dhalalun itu banyak arti bang. Antara lain, gini bang, dhalal itu bisa berarti mahabbah bang. Contohnya dalam di sini disebutkan wadhal al-muhib. Wadhal al-muhib di sini disebutkan lafadz dhalal itu bisa berarti cinta. Contohnya dalam satu ayat, innaka lafi dhalalikal qadim. Ini dalam surat Yusuf ayat 95 disebutkan, ini perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayahandanya, innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka sesungguhnya kamu wahai ayah lafi dhalalika dalam keadaan cintamu al-qadim yang lampau-lampau. Udahlah ayah, itu Yusuf udah meninggal, udah mati dimakan serigala. Antum abah kok masih terus saja dalam dhalal. Dhalal itu cinta. Cinta yang mengistimewakan Yusuf daripada yang lain. Itu dhalal artinya cinta bang. Ada yang lain bang, dhalal. Dhalal itu artinya lupa. Ini saya pakai panduan bang, maaf bang. Anak bodoh tadi ini tak kasih tahu bang. Saya pakai buku panduan karena saya santri desa, orang bodoh, pakai panduan saja. Dhalal itu artinya adalah lupa bang. An-nisyan. Ad-dhalal ay an-nisyan. Seperti contohnya dalam ayat antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Itu dhalal artinya lupa. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah 282. Antadillah, dari kelupaan kamu, dari melupakan, lupa ihdahuma, salah satunya dari dua saksi. Kenapa harus ada dua saksi? Karena mbok menawa salah satunya lupa, yang lain mengingatkan. Itu antadillah dimaknai an-nisyan, artinya lupa. Itu bang. Jadi intinya gini bang, mengartikan Al-Quran itu jangan serampangan. Sementara dalam surat wa wajadaka dhallan fahada, itu sahabat Nabi sendiri yang termasuk dalam apa ya, level mujtahid, Sayyidina Ibnu Abbas, itu memaknainya tidak seperti abang kemudian Nabi sesat sebelum menjadi Nabi. Itu enggak bang. Qala fil Anwar al-Muhammadiyah, dalam kitab Al-Anwar al-Muhammadiyah, waktu fi tafsir hadhil ayah, qala Ibnu Abbas wa jamaah. Ada perbedaan penafsiran dalam satu ayat ini, wa wajadaka dhallan fahada itu. Menurut Ibnu Abbas dan juga golongan ulama yang lain, ada golongan ulama yang sependapat dengan Imam Ibnu Abbas. Artinya gimana? Wa wajadaka dhallan an ma'alimin nubuwah. Allah menemukanmu dalam keadaan tidak tahu an ma'alimin nubuwah, dari tanda-tanda kenabian. Wa yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala. Ada, ini dikuatkan, pendapat ini dikuatkan oleh ayat Allah yang lain, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ma kunta, tidaklah kamu, keadaan kamu Muhammad, tadri, mengetahui, mal kitab walal iman. Apa itu kitab? Apa itu iman? Ada yang lain mengatakan wajadaka dhallan fahada. Allah menemukanmu tidak tahu atau lupa atau memang tidak tahu bagaimana cara menunjukkan
atau mengarahkan kaummu mengarah kepada kebenaran. Padahal sebetulnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akhlak budi pekerti yang ada itu sudah tertanam dalam hati Rasul sejak bayi, sejak kecil itu sudah tertanam bahwasanya ini jelek, ini buruk, tidak boleh dilakukan. Tapi Nabi itu belum tahu pada waktu itu bagaimana cara menunjukkan kaumnya. Nah itu dolal di situ artinya seperti itu bang, belum tahu bagaimana menunjukkan kaumnya. Nah kemudian ada wahyu, malaikat Jibril turun memberikan wahyu, kemudian Nabi sedikit demi sedikit memberikan arahan pada kaumnya supaya ini loh arah hidayah, ini loh arah kebenaran. Nah ini dolal artinya seperti ini bang. Mungkin ada banyak yang lain. Abang bolehlah di tempat abang tanya sama kiai-kiai di sana, habaib-habaib sana, mungkin banyak lah bang. Jadi saran saya, abang tidak perlulah terlalu berperilaku apa ya, belum saatnya bang. Abang itu kan baru mu'alaf itu mencari hidayah bang. Jadi baru mu'alaf kok pegang mikrofon kemudian berceramah, itu tidak pas bang. Anda itu levelnya harus bertahap bang. Tidak usah cari sensasi dari ceramah, itu justru menyesatkan bang. Itu saya lihat abang itu penafsiran lafidul alim wa wajadaka dhalan fahada itu mengikuti pendapat ulama-ulama Wahabi bang. Jadi kalau ada orang menuduh abang Wahabi, jangan salahkan bang, itu karena penafsiran itu ikut Wahabi bang. Secara harfiah saja, penafsiran secara harfiah itu bisa berpotensi dua bang. Satu, orangnya menjadi ekstrim. Dua, orangnya menjadi liberal, dan itu berbahaya bang. Itu yang satu. Yang kedua, abang bilang bahwasanya kalau ada orang memperingati maulid itu berarti memperingati kesesatan Nabi. Itu juga salah bang. Maulid itu artinya kaum muslimin mengadakan perayaan, bersukaria, bersyukur dalam hati bahwasanya kita ini mempunyai Nabi, mendapat bimbingan dari Nabi sehingga kita ada hidayah menuju kebenaran, menuju kebaikan. Tidak hanya kebaikan tapi kebenaran bang. Jadi anggap sajalah itu bukan ibadah, bukan ritual ibadah. Kalau saya mengatakan itu ritual ibadah, abang boleh bilang itu bid'ah dan seterusnya. Kalau saya bilang itu cuma perilaku adat saja bang, ya kebiasaan orang-orang berkumpul untuk memperingati Nabi itu saja. Anggap saja itu adat itu aja bang, atau kebiasaan. Cuma di ritual adat itu terdapat pembacaan sejarah Nabi, membaca sholawat Nabi, ada bacaan Al-Qur'annya, juga situasinya orangnya harus sopan, duduk manis, dan seterusnya. Kalau ada 1-2 orang atau beberapa orang kelompok yang maulid tapi tidak pakai sopan, itu tegur bang, memang salah bang itu bang. Tapi bukan berarti maulidnya itu salah, karena memperingati kelahiran Nabi, dan itu diperintahkan Al-Quran bang. Dalam Al-Quran disebutkan fabima rahmatin minallahi linta lahum, fabima rahmatin, maka dengan rahmat Allah, hanya dengan rahmat Allah. Maaf, bukan itu bang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak saya utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semua, untuk semua alam. Nabi itu rahmat, ainur rahmat, artinya rahmat yang sebenar-benarnya rahmat itu baginda Nabi bang. Dan kita itu diperintahkan untuk bersyukur dengan rahmat Allah. Itu dalam satu ayat, kalau tidak salah, maaf bang, ini agak lupa bang. Dalam satu ayat bunyinya gini bang, maaf bang, ini yang satu salah, lupa bang. Fabidzalika falyafrahu, maaf ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, hanya dengan rahmat Allah dan fadlnya Allah, maka falyafrahu,
bersukarialah kamu, bergembiralah kamu. Dengan rahmat Allah bergembiralah kamu. Sementara di ayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi memperingati kelahiran Nabi sama halnya kita memperingati kelahiran rahmat Allah itu sendiri. Ainur rahmah, atau rahmat yang sebenar-benarnya itu adalah Nabi, Bang. Saya kira ini, Bang, ini dari santri desa, tidak perlu saya perkenalkan nama saya, Bang, tidak perlu. Yang penting ini ada tanggapan, dan ini insya Allah sedikit banyaknya ada unsur ilmiahnya. Kalau abang mau lebih jelasnya baca sendiri, Bang, karena saya kurang jelas, ini orang-orang desa. Ini dalam kitab Manhajus Salaf karya Said Muhammad Al-Maliki. Silakan abang baca. Kalau abang maaf banget, kalau abang memang tidak bisa baca kitab, ya tanyalah sama ustadz-ustadz atau kiai-kiai di dekat abang. Saya kira gitu, Bang. Semoga hidayah selalu menyertai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.